Selamat berjumpa kembali rekan-rekan arsitek semuanya. Kali ini saya akan memperkenalkan satu software yang namanya Autodesk Forma. Apa itu Autodesk Forma? Software ini dapat digunakan oleh mahasiswa ataupun mahasiswi di bidang arsitektur ataupun perancangan, ataupun juga bisa digunakan oleh praktisi yang berpraktik di dunia arsitektur dan perancangan juga, perancangan kota pun bisa, untuk melakukan analisis pada tahap pra-desain. Jadi pada tahap awal ya, analisis sebelum akhirnya akan memunculkan konsep. Apa kemampuan dari software ini? Pertama, software ini bisa membantu rekan-rekan di dalam menganalisis beberapa aspek yang terkait dengan analisis site, khususnya yang berkaitan dengan klimatologi dan juga yang berkaitan dengan lingkungan fisik, ya, lingkungan fisik site-nya. Software ini juga bisa membantu rekan-rekan di dalam melakukan olah bentuk. Tentunya olah bentuk di sini adalah olah bentuk yang responsif terhadap kondisi fisik yang ada di sekitar site, kemudian juga yang responsif terhadap kondisi iklim. Teman-teman juga bisa menggunakan software ini untuk melakukan studi atau melakukan perbandingan untuk melihat luasan ya, baik itu luasan tapak bangunan ya. Jadi kalau di istilahnya di arsitektur itu KDB ya, koefisien dasar bangunannya. Juga bisa melakukan analisis terkait dengan luas lantai berkaitan dengan jumlah unit ya, misalnya kalau misalnya kita mau membangun hotel ataupun apartemen begitu ya. Nah, software ini bisa melakukan itu. Nah, untuk mengakses software ini teman-teman cukup punya akun Autodesk ya. Jadi bisa akun Autodesk yang untuk student itu bisa, Autodesk yang untuk edukator juga bisa, ataupun Autodesk yang profesional ya. Software ini berbasis web based, jadi teman-teman tidak perlu melakukan instalasi di laptop ataupun komputer teman-teman ya. Software ini juga akan berjalan lebih baik dan lebih stabil di browser Chrome. Ya, jadi tolong rekan-rekan jika ingin menggunakan software ini, saya rekomendasikan menggunakan software Chrome. Dan juga secara tampilan visual akan lebih nyaman ketika teman-teman menggunakan layar monitor yang lebih besar ya. Nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan kenapa ya, ketika kita menggunakan layar monitor yang lebih besar akan lebih nyaman menggunakan software ini. Nah, untuk masuk teman-teman bisa menuju ke website ini autodesk.com/product/formas/overview. Pastikan dulu teman-teman sudah sign in. Nah, ini saya mau sign in dulu. Nah, setelah teman-teman sign in, kemudian ini saya tutup dulu. Nah, setelah teman-teman sign in ya, teman-teman bisa masuk ke sini ya, access your Forma Hub. Kita klik, kemudian nanti dia akan membuka satu window baru untuk masuk ke Hubs. Hubs itu semacam kantor begitu ya, kantor virtual kita ya. Di dalamnya nanti ada berisi project-project yang kita sudah buat, yang sedang kita lakukan analisis menggunakan Autodesk Forma. Ya, di sini saya sudah contohnya, di sini saya sudah punya ada satu produk ya, satu produk latihan waktu itu. Di sini ada. Nanti ketika teman-teman membuat satu analisis baru, nanti di sini akan muncul ya. Ada banyak gitu ya rentetannya apa saja yang sudah dilakukan. Nah, untuk memulai teman-teman bisa ke create new. Kita akan klik create new. Teman-teman bisa buat project atau buat site ya. Saya lebih senang langsung ke kita mau create new menggunakan satu site baru. Misalnya kita klik new site. Nah, di sini kita mau create new project ya, atau kita mau menggunakan project yang sebelumnya sudah ada pun boleh ya. Kalaupun misalnya mau buat baru juga silakan saja ya. Kita create new project. Nah, di sini kita pilih hubnya mau apa, nama projectnya mau apa. Misalnya di sini saya mau kasih nama projectnya adalah YouTube gitu ya, YouTube. Kemudian, nah ini di sini ada akses. Akses ini artinya project yang teman-teman buat ini apakah nanti diizinkan untuk berkolaborasi dengan orang lain atau tidak. Apakah dia ada invite only, artinya boleh join ketika dikasih
privilege untuk join ataukah open join ya. Jadi open join itu di sini any hub member can join the project. Jadi misalnya teman-teman bekerja ini dalam kerja kelompok begitu ya, mengerjakan satu tugas kampus, tugas kelompok. Oke, kita bikin hub, kemudian hubnya kita anggotanya si A, si B, si C, si D. Kalau open to join maka semua anggota kelompok bisa masuk ke project ini ya, di project ini. Nah, di sini saya open to join aja, kemudian saya create. Nah, setelah create dia akan nanya, side project ini ada di mana? Ya, side project ini ada di mana? Teman-teman silakan bisa menggunakan di sini dia bilang ya, bisa address, alamat, bisa kota, bisa koordinat. Ya, di sini saya untuk gampang saya cari aja deh. Yogyakarta misalnya. Oke, kita klik aja. Nanti dia akan langsung menuju ke Yogyakarta. Di sini ada banyak pilihan ya. Oke, saya asal klik dulu aja deh. Nah, misalnya ini. Oke, dia akan lari ke, kalau karena tadi saya pilihnya Jalan Pasar Kembang, area Pasar Kembang, maka dia akan jadi ke sini ya, larinya ke sini. Nah, di sini saya teman-teman menggunakan scroll itu bisa zoom in, zoom out. Cuma untuk zoom in dia ada batasannya. Ya, nanti ada batasannya. Nah, misalnya gini. Nah, ini dia bilang ya, this area is too small to run certain analysis. Select an area larger than 450 kali 450 meter. Jadi ini semacam kita itu mau memilih lokasi site berserta dengan lingkungan sekitarnya. Ya, ini saya zoom out lagi supaya memenuhi standar. Nah, kalau teman-teman bingung, ini posisi pas site saya di mana sih? Teman-teman bisa ke pojok kanan bawah di sini. Di sini teman-teman bisa hidupkan ini ya, satellite view. Oh, oke. Nah, setelah teman-teman klik yang satellite view di pojok kanan bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, seperti kalau kita melihat Google Maps gitu ya, Google Earth ya, Google Earth. Nah, di sini saya mau cari site deh, cari yang agak kosong gitu ya. Misalnya di Jalan Laksdadi Sucipto ini. Ya, nah ini agak kosong di sini ya. Ada, oh ini ya, saya nggak boleh zoom in lebih dari 450. Nah, di sini ini anggaplah ini saya punya tanah kosong di sini ya. Ini saya mau bangun something di sini. Nah, usahakan site kita ini berada di tengah-tengah kotak ini ya, kotak area ini ya, supaya nanti surroundingnya mengelilingnya sama ya, antara utara, selatan, timur, dan barat. Nah, kalau sudah kita tinggal confirm map area, kita klik ya, nanti dia akan buat. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau kita sudah confirm, kemudian akan muncul window seperti ini. Data apa saja yang mau kita masukkan ke site tersebut ya. Jadi di sini ada uh, uh, starter pack misalnya. Starter pack ini isinya ada data terrain, jadi data kontur tanah ya. Jadi ada nanti tampilannya itu per kontur begitu, terrain. Kemudian ada building, kemudian ada road ya. Building itu artinya tetangga-tetangga di sekitar seperti apa nanti akan dia buat. Ada road ya, jalan seperti apa, dan juga ada vegetasi. Cuma sayangnya yang vegetasi ini kurang akurat atau bahkan mungkin belum bisa di-generate di lokasi di Indonesia ya. Kemarin saya mencoba beberapa kali dan hasilnya ternyata kurang begitu bagus ya. Nah, teman-teman mau masukkan satu-satu pun juga boleh ya. Kita lihat di sini yang sudah ada ini ya. Ini dia sudah ada terrain ya. Jadi dia sudah otomatis membuat site kita dengan kontur, termasuk tetangga-tetangganya juga ada konturnya. Atau mungkin teman-teman hanya mau memasukkan ini ya, terrain yang lebih berbeda ya. Di sini dia pakai satelitnya Aster GDM, kemudian yang ini pakai Copernicus. Atau mungkin saya nggak mau terlalu ini dengan konturnya deh misalnya. Teman-teman bisa pakai flat terrain ya. Kita pengen anggaplah flat aja lah tanahnya, nggak apa-apa misalnya seperti itu. Nah, misalnya di sini saya mau pakai flat
terrain aja dulu ya. Meskipun di sini dia sudah otomatis memasukkan kontur tanah ya, tapi nanti saya nggak mau pakai, saya mau pakai flat ya. Kenapa saya mau pakai flat? Karena terkadang nanti cukup repot untuk menyesuaikan buildingnya ketika membuat menggunakan kontur ya. Kalau misalnya kondisi lapangannya teman-teman setelah meninjau site ternyata dilihat konturnya flat-flat aja, saya sarankan pakai yang flat terrain saja supaya tidak terlalu repot ketika nanti membuat analisis ya. Tapi kalau misalnya ternyata lokasi site-nya tuh tanahnya konturnya cukup curam atau tetangga-tetangganya itu memang miring ya, di lereng begitu, silakan menggunakan yang terrain ya. Oke, nah saya mau masukkan yang flat terrain, saya cukup klik add ya. Flat terrain seperti ini, kemudian saya order ya, saya klik order. Dia akan proses ya. Nah, di ini sudah masuk berarti ya, order successfully. Dia akan kembali ke sini. Saya pengen masukkan lagi building ya, tetangga ya. Saya pengen masukkan tetangga kayak apa? Oh, mana tetangga? Nah, ini ya. Nah, building ya. Oh, sorry. Building, saya klik add, kemudian saya klik order. Oke, sudah masuk ya. Nah, untuk kembali ke tadi, nanti ke sini lagi ya. Jangan ditutup dulu ya, jangan buru-buru ditutup. Kalau teman-teman terlanjur tutup, misalnya sini ya, aduh, saya masih mau load yang lain, tapi kok saya udah terlanjur tutup ya. Nah, teman-teman bisa ke toolbar yang di sebelah kiri di sini ya, teman-teman ke contextual data. Kemudian teman-teman ke sini, browse contextual data di sini ya, kita klik. Nah, nanti dia akan buka window lagi ini ya. Saya mau masukkan lagi roads. Oke, saya mau masukkan roads lagi, kemudian saya klik add, saya klik order ya. Oke, kemudian ini buat back nanti di sini ya. Dia otomatis balik ke sini. Saya juga mau masukkan satelit view-nya ya. View dari atasnya seperti apa ya. Saya klik add, kemudian saya klik order. Kelancaran pemakaian software ini sangat bergantung dari internet rekan-rekan ya. Jadi kalau internetnya bagus, prosesnya tidak akan terkendala ya. Prosesnya tidak terkendala. Oke, saya tutup saja. Saya rasa cukup, saya sudah punya. Untuk melihat ini ya, apa aja yang sudah saya impor ke sini ada di sini ya. Ada satellite image, kemudian ada roads, ada building, ada flat terrain, dan ada terrain. Nah, karena terrain ini saya tidak mau pakai, maka saya klik di sini, ada titik 3 di sini, kemudian saya tinggal delete. Delete from library, yes, ya, kita delete dulu ya. Apakah kalau saya sudah delete, saya bisa impor lagi, saya bisa masukkan lagi? Bisa, ya. Rekan-rekan tetap bisa, sama caranya dengan masuk ke browse contextual data, nanti cari di sana terrain, kemudian teman-teman bisa add dan order lagi untuk masukkan ke sini. Nah, karena tadi saya pilih flat, maka kalau kita klik kanan, kemudian kita rotate, nah ini kelihatan ya. Kita sudah punya image, ya, satellite image. Kita punya building ya, kita juga punya road ya, jadi sudah lengkap ini ya. Ini nanti kalau kita masukkan pohon itu agak nggak kelihatan ya, nggak jadi malah ya, karena mungkin dia gagal membaca data. Nah, ini sudah jadi ya, kita sudah punya lokasi site dan juga sudah punya lingkungan sekitarnya. Apa saja yang bisa dilakukan Autodesk Forma untuk menganalisis? Ada banyak ya. Teman-teman bisa ke tab yang di sebelah kanan, yang di sini. Nah, kita lihat nih satu-satu di atas sini. Yang pertama ada area matrix. Nah, di sini teman-teman nanti bisa menggunakan software ini untuk menghitung luasan site KDB. Teman-teman juga bisa menghitung KLB, apakah sudah memenuhi syarat aturan yang berlaku di site tersebut atau belum. Teman-teman juga bisa menghitung ada berapa banyak unit yang bisa saya bangun dengan bentuk yang sudah saya generate.
misalnya. Ya, nanti bisa kita lihat ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan software ini untuk menganalisis sun hours. Jadi kita bisa melihat berapa banyak berapa banyak cahaya matahari yang jatuh di permukaan bangunan yang kita sudah desain dan juga yang jatuh di permukaan site. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk menghitung daylight potential. Daylight potential itu semacam kita menghitung untuk mengetahui fasad bangunan kita itu, misalnya sisi utara, itu dalam 1 tahun bisa ada daylight yang bisa kita masukkan dari fasad sisi utara itu berapa persen. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu 60% siang hari itu kita bisa memaksimalkan daylight untuk masuk lewat fasad sisi utara, atau mungkin 30% lewat fasad sisi selatan, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan lihat satu-satu. Salah satu yang keren juga yang saya suka adalah dia bisa melakukan wind analysis. Nanti bisa keluar windrows ya. Windrows itu sebuah diagram yang menunjukkan angin itu dominan di site ini tuh datang dari arah mana. Kita bisa tahu. Data-datanya langsung terkonek menggunakan data dari iklim atau data satelit yang ada terstorage di di internet gitu ya. Jadi bukan data abal-abal ya, bukan data asal-asalan gitu. Pertama dia bisa windrows. Yang kedua nanti bisa muncul pergerakan anginnya kayak apa. Ya, anginnya akan bergerak seperti apa, streamline-nya seperti apa, itu nanti bisa muncul ya. Kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Dia juga bisa melakukan analisis microclimate. Jadi dia akan mengcombine dari nilai solar radiation, dari nilai panas yang diterima site, kemudian kelembapan yang ada, data iklim kelembapan yang ada, kecepatan angin dan arah angin. Dia bisa melakukan analisis site-nya kita itu dengan kondisi bentuk yang kita pilih plus tatanan lanskap yang kita buat, tatanan pohon misalnya, secara microclimate nyamannya itu ada berapa persen dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun itu berapa persen waktu yang dinyatakan nyaman iklimnya, iklim mikronya gitu ya. Jadi ini bisa ya. Kemudian juga keren juga dia bisa noise analysis. Nah, dia bisa melakukan noise analysis juga menggunakan software ini ya. Kemudian juga ada solar energy analysis. Jadi dia bisa ngitung misalnya nanti kalau teman-teman mau pasang solar panel di rooftop misalnya atau di fasad sisi tertentu, nanti biasanya dia bisa ngitung ya, kita bisa produce berapa banyak ya, bisa produce berapa banyak listrik gitu ya. Dia juga bisa menghitung embodied carbon analysis, jadi bisa menghitung embodied carbon yang diproduksi atau yang dihasilkan dari desain yang kita propose. Ya, kita juga bisa melakukan shadow study, bisa melakukan analisis pembayangan. Ini salah satu yang saya suka juga ya. Dan ada beberapa yang extension dan nanti teman-teman bisa tambahkan. Kita akan fokus dulu ke yang sekarang sudah ada di defaultnya. Oke, mungkin sekian dulu perkenalan terkait dengan software ini. Kita akan lanjut di video berikutnya, mulai dari membuat site dan mencoba beberapa analisis. Sampai jumpa di video berikutnya.